Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saya salah satu dosen teknik industri di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto. Di program studi teknik industri, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain mata kuliah analisis perancangan sistem kerja, mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, mata kuliah pengukuran kinerja, dan mata kuliah manajemen rantai pasok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai sistem pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi memiliki bobot 3 SKS dengan 16 kali pertemuan selama satu semester, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka dengan durasi waktu selama 150 menit setiap pertemuan, serta satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan satu pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep perencanaan dan pengendalian produksi yang meliputi pengelolaan permintaan dan prosedur peramalan, teknik-teknik peramalan, perencanaan agregat atau agregat production planning, penyusunan jadwal produksi induk atau MPS, Master Production Schedule, kemudian perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning, kemudian perencanaan kebutuhan kapasitas, perencanaan dan pengendalian persediaan atau inventory, dan keseimbangan lintasan produksi, serta penjadwalan mesin produksi dan penjadwalan tenaga kerja. Capaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi capaian program studi yang dikaitkan dengan capaian kelulusan mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian teknik industri, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktek keteknik industrian. Kemudian dari CPL program studi di breakdown ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terbagi menjadi 3 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu membuat perencanaan produksi dari proses meramalkan permintaan atau forecasting, membuat perencanaan kebutuhan material, dan membuat jadwal produksi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membuat perencanaan kapasitas dan perencanaan persediaan atau inventory. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa keseimbangan lintasan produksi dan melakukan perbaikan bila tidak seimbang, serta mampu melakukan penjadwalan mesin dan tenaga kerja. Dari ketiga CPMK tersebut, kemudian di breakdown kembali ke dalam 10 sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami fungsi perencanaan dan pengendalian produksi secara umum dan macam-macam jenis proses produksi. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat melakukan peramalan permintaan untuk perencanaan produksi pada beberapa periode mendatang. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan perencanaan agregat. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat membuat jadwal induk produksi. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat membuat perencanaan kebutuhan material untuk dependent demand. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat melakukan perencanaan kapasitas kasar dan detail. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa dapat menganalisa persediaan, baik persediaan bahan baku, barang setengah jadi, ataupun produk jadi untuk independent demand. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa dapat menganalisa lintasan produksi dan melakukan perbaikan terhadap lintasan yang tidak seimbang. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa dapat melakukan penjadwalan mesin baik untuk proses produksi flow shop maupun job shop. Kemudian yang kesepuluh, mahasiswa dapat melakukan penjadwalan tenaga kerja. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi antara lain yang pertama, fungsi produksi, kemudian yang kedua, metode peramalan, kemudian yang ketiga, perencanaan agregat, kemudian yang keempat, jadwal induk produksi atau Master Production Schedule, kemudian yang kelima, perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning,
Kemudian yang keenam, perencanaan kapasitas. Kemudian yang ketujuh, analisis persediaan atau inventory. Kemudian yang kedelapan, analisis keseimbangan lintasan. Kemudian yang kesembilan, penjadwalan mesin. Dan yang kesepuluh, penjadwalan tenaga kerja. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan sistem Delivery, Interaction, and Assessment, di mana metode delivery yang saya gunakan yaitu dengan menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan dan capaian pembelajaran yang ada pada rencana pembelajaran mata kuliah perencanaan pengendalian produksi melalui pertemuan tatap muka atau bisa menggunakan media e-learning Sekolah Tinggi Teknik Wiworo-Tomo. Sedangkan interaction yaitu dengan membangun interaksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Interaksi yang dilakukan di dalam kelas dapat dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, atau pembahasan soal bersama, atau mahasiswa maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal. Sedangkan interaksi di luar kelas dapat dilakukan melalui forum diskusi yang ada pada e-learning Sekolah Tinggi Teknik Wiworo-Tomo atau melalui WA Group mata kuliah P3 atau mata kuliah perencanaan pengendalian produksi sehingga mahasiswa dapat berkonsultasi apabila ada kendala dalam pembelajaran mata kuliah tersebut. Sedangkan asesmen yang saya lakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk kuis, latihan soal ataupun penugasan melalui e-learning serta evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode Student Centered Learning atau biasa disingkat dengan SCL, di mana metode SCL merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur. Sistem SCL dalam pembelajaran saya terdiri dari 3 metode, yaitu case study atau studi kasus. Merupakan metode pembelajaran yang memusatkan pada suatu kasus secara detail untuk mencapai capaian pembelajaran. Metode pembelajaran ini menekankan pembahasan secara rinci dan mendalam untuk menemukan pemecahan kasus. Metode ini diterapkan dengan pemberian tugas atau kuis berupa penyelesaian terhadap sebuah studi kasus. Kemudian yang kedua, metode yang saya gunakan yaitu Self-Direction Learning atau SDL. Metode ini adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Metode ini diterapkan dengan pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas mereview beberapa jurnal penelitian agar mahasiswa lebih memahami berbagai macam kasus-kasus real dan proses penyelesaiannya yang ada di lapangan. Kemudian metode yang ketiga adalah metode Cooperative Learning atau CL. Metode ini adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah kasus atau mengerjakan suatu tugas, misalnya dengan pemberian tugas secara kelompok dan mempresentasikan di dalam kelas. Kemudian sistem penilaian yang saya lakukan yaitu dengan mengkombinasikan nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta tugas dan kuis serta mempertimbangkan keaktifan mahasiswa dalam kelas dan juga kehadiran mahasiswa atau absensi dengan proporsi yang telah disepakati bersama pada awal pertemuan perkuliahan melalui kontrak pembelajaran yang telah disepakati bersama. Demikian penjelasan dari saya terkait metode pembelajaran yang saya terapkan pada proses pembelajaran perencanaan dan pengendalian produksi. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran perencanaan dan pengendalian produksi pada pertemuan ketiga dengan materi agregat planning atau perencanaan agregat secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini. Sehat ya. Kita lanjut ke mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi ya. Oke, di pertemuan ketiga sebelum kita lanjut ke materi, silakan berdoa.
planning lanjutan dari materi kemarin tentang forecast. Yang masih ingat forecasting? Apa forecast kemarin? Forecasting malan. Apa yang diramalkan? Masih ingat kan? Permintaan. Karena dia. Jadi sebelum kita perencanaan agregat ini kan dimulai dari perencanaan dan pengendalian produksi dimulai dari forecasting. Ya, setelah forecasting kita lanjutkan dengan perencanaan produksi atau agregat planning. Setelah itu nanti lanjut ke PS kemudian FRP. Kemarin di pertemuan pertama sudah saya mengatakan ya, sudah saya jelaskan materi-materi yang akan kita bicarakan selama 1 semester. Jadi untuk materi ini merupakan materi lanjutan dari materi yang kemarin berupa forecast. Kemarin ada beberapa metode-metode yang sudah saya berikan ya, untuk metode ramal. Jadi hari ini kita akan bahas kaitan dengan agregat planning. Jadi apa itu agregat planning? Kita lihat di sini. Agregat planning adalah perencanaan jangka menengah yang digunakan untuk mengalokasikan kapasitas sumber daya untuk memenuhi permintaan konsumen. Minggu kemarin, pertemuan pertama ya, saya sudah bahas kaitan jenis-jenis perencanaan. Ada perencanaan jangka pendek, kemudian perencanaan jangka menengah, kemudian ada jangka panjang. Masih ingat ya? Saya masih ketawa senyum-senyum. Jadi kalau jangka panjang, di sini ada di depan ya, saya buka dulu, saya loncat. Jadi kalau jangka panjang, masih ingat nggak? Nah, biasanya yang menentukan dari top eksekutif ya. Jadi perencanaan untuk jangka panjang ada mungkin perencanaan untuk menghasilkan produk baru, yang menciptakan produk baru, kemudian untuk perluasan capital expansion, perluasan untuk perusahaannya, kemudian fasilitas location untuk menentukan lokasi-lokasi yang baru, itu perencanaan jangka panjang. Ini biasanya 5 tahun ke atas. Kemudian yang jangka menengah ini 3 sampai 18 bulan. Ini kaitannya dengan perencanaan untuk produksi, ya, kemudian untuk inventory, ada uang untuk subkontrak, ya. Ini masuk ke perencanaan jangka menengah. Kemudian yang jangka pendek itu biasanya untuk job assignment ya, penugasan kerja, kemudian job scheduling untuk penjadwalan dan lain sebagainya. Ya, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi untuk agregat planning itu maksudnya ke jangka dokumennya kan ketika ada sebenarnya. Jadi jangka menengah. Jadi kaitan dengan perencanaan jangka menengah untuk alokasi kapasitas sumber daya. Jadi nanti kaitannya dengan kenapa kita lakukan perencanaan agregat ya, agar kita mengetahui keseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah kapasitas, biar balance ya. Jadi tidak mungkin kan kita memenuhi permintaan kalau kapasitasnya tidak memungkinkan. Jadi kita bisa melakukan agregat planning. Jadi nanti latihan di sini nih. Jadi untuk membuat rencana fungsi pada agregat yang dapat memenuhi tujuan organisasi dan demand pada biaya termurah. Jadi larinya ke efisiensi. Nanti kita bikin perencanaan mana yang biayanya lebih murah, itu yang kita gunakan. Jadi perencanaan itu kan bisa dari situ kurang juga. Jadi kita pilih mana yang paling efisien, mana yang paling. Tujuannya apa dari agregat planning? Yang pertama untuk memenuhi demand atau permintaan. Jadi kalau kita sudah tahu kapasitas kita, perusahaan tahu kapasitas perusahaan berapa, tentunya akan paham bagaimana cara memenuhi permintaan dari konsumen. Balance nggak keseimbangan antara permintaan tadi dengan kapasitasnya. Kalau tidak balance seimbang, misalkan permintaan lebih banyak daripada kapasitasnya, berarti harus membuat strategi. Kalau kurang, ya kan juga kebalikannya ya. Kurang, jadi kapasitasnya lebih sedikit daripada permintaan, jadi harus ada strategi juga untuk memenuhi permintaan. Kemudian yang kedua, penggunaan kapasitas seefisien mungkin. Dengan kita membuat perencanaan agregat, kita tentunya bisa memperkirakan ya,
kapasitas yang kita bisa lakukan untuk proses produksi perusahaan kita. Kapasitas kan bisa diukur dari tenaga kerja, jumlah mesin, bahan baku. Jadi kita bisa untuk mengefisiensi kapasitas itu. Kemudian untuk pemenuhan atau memenuhi kebijakan inventory, ya, untuk persediaan. Jadi bagaimana kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk persediaan di perusahaan. Nah, misalkan produksi kita sekian, berarti berapa jumlah yang harus kita pesan, kemudian kapan kita harus pesan, kalau menggunakan ini kita bisa menggunakan. Dan yang terakhir untuk minimasi cost, untuk meminimasi biaya. Biaya apa saja di situ? Ada biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya persediaan, ada biaya pengadaan, ya. Kemudian ada biaya support. Ada yang tahu support arti apa? Ini pernah saya tuliskan tuh. Support, benar ya? Saya contohkan ya. Misalkan saya punya perusahaan, kapasitas produksi saya hanya 300 unit, kemudian ada yang pesan 400 unit. Berarti kan masih kurang ya? Kurang 100 unit. Nah, saya melakukan subkon dengan perusahaan lain. Apa itu artinya? Kerjasama dengan perusahaan lain yang sejenis. Berarti saya melakukan kerjasama menggunakan jasa dari perusahaan lain, tapi mengatasnamakan perusahaan saya. Jadi labelnya tetap perusahaan. Itu namanya subkon. Jadi itu salah satu strategi yang bisa dilakukan kalau dari jumlah kapasitas dengan permintaan tidak seimbang. Jadi kalau permintaannya banyak, tapi kapasitasnya sedikit, jadi kita bisa salah satu yang menggunakan subkon. Nah ini salah satu agregat ini juga untuk meminimasi biaya itu subkon. Karena biaya subkon biasanya juga mahal ya. Nah ini proses yang ada, aktivitas-aktivitas yang ada di manufacturing ya, di industri. Ya. Ini yang kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Yang pertama ada business forecast, kaitan dengan ramalan permintaan. Dari situ nanti kita bisa membuat strategi ya, rencana strateginya apa nih? Kalau permintaannya sekian, kita baru berpikir produk dalam rencana untuk produknya dan pasarnya. Kalau permintaan sedikit, otomatis kan kita juga harus punya strategi marketing kan, pemasaran bagaimana biar permintaannya naik. Mungkin juga bisa untuk produknya juga. Jadi tadi di sini ada perencanaan kapasitas dan ada perencanaan keuangannya. Kan ada arus keuangannya. Setelah itu nanti di breakdown ke bawah ke agregat production planning. Kita mau bahas hari ini perencanaan produksinya. Kemudian yang setelah ada perencanaan agregat masuk ke MPS yang saya sampaikan, master production schedule atau penjadwalan produksi. MPS itu sama aja penjadwalan produksi. Kemudian setelah itu masuk ke MPS, tadi MPS ya, masuk ke MRP, material requirement planning, perencanaan kebutuhan material. Jadi setelah ada perencanaan produksi, kemudian ada penjadwalan produksi, kemudian ada perencanaan material. Setelah itu baru ada di sini pengendali atau kontrol aktivitas produksi. Semuanya dari masing-masing proses ini saling berkaitan. Ya. Jadi tetap ada di sini ada forecast-nya, kemudian kaitan dengan perencanaan kebutuhannya seperti apa ya. Karena produksi kan ada yang nanti tanya kan ada yang di situ. Ini tadi bisa sampaikan. Nah ini tadi kalau digambarkan ya jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Nah ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan inputan dari agregat planning. Nah ini yang berhubungan dari yang saya sebutkan. Jadi di perencanaan kebutuhan itu banyak sekali faktor yang menjadi dasar dari perencanaan. Kaitannya dengan distribusi dan marketing ya. Jadi tentang penjualan dan marketingnya ini juga sebagai dasar perencanaan. Di situ ada mungkin kebutuhan konsumennya, kemudian ada peramalan untuk permintaannya, kemudian ada pesaingnya, sampai ke keuangan, finance-nya, kemudian ke sumber daya manusianya. Kan kalau ada perencanaan untuk sumber daya manusianya ya. Jadi bisa perencanaan keuangan, perencanaan sumber daya,
perencanaan untuk engineeringnya, bagaimana mesin-mesinnya, kemudian produknya, kemudian materialnya, perencanaan untuk kebutuhan material ya, supplier-nya siapa saja yang kita ajak kerjasama, ya. Kemudian ketersediaan materialnya, sampai ke operasinya, proses produksinya, ya. Kerja, mesin, ini sebagai kita di agregat dari. Mungkin untuk mempermudah ya, memperjelas kita terus tadi kasus. Karena contoh yang pertama, ini ada apa? Data, ya. Data untuk jumlah permintaan dari bulan Januari sampai Juni. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi ada SPT banyak, kira permintaannya 900 lebih, 700 dan seterusnya. Ya. Totalnya ada 6.200 selama 6 bulan ya. Ini misalkan 6 bulan. Kemudian setelah itu kita mulai membuat perencanaan. Perencanaan yang pertama kita menggunakan inventory. Nanti bisa bermacam-macam ya jenisnya. Ini saya contohkan juga. Yang pertama kita kombinasikan dengan persediaan. Paling bagaimana kita merubah persediaan itu. Jadi kalau permintaan tadi itu jumlahnya di Januari 1.100 ya, 900 ya tadi 900, kemudian di Februari 700 gitu ya. Nah kira-kira sepertinya berapa? Kalau tadi per harinya dibuat rata-rata kan tadi 50 menit ya. Jadi kalau hari kerjanya itu di Januari ada 20 hari ya, rata-rata haji ya, bisa balik lagi. Nah ini data ini, nah ini 22, kemudian 100 ya. Ini tema kerja, tapi kita rata-ratanya kan 50. Kita gunakan itu. Lagi. Nah, jadi 50 unit itu saya kalikan dengan 22 hari ya. Jadi estimasi untuk produksinya berarti 1.100 per bulan Januari ini. Kemudian di bulan Februari karena hari kerjanya hanya 18, jadi dapat sekalikan 50 dan seterusnya. Memang dilihat datanya berapa, kemudian 1.050 dan seterusnya. Ini kalau menggunakan rata-rata produksinya 50. Nah kalau kita hitung yang Januari, kan produksinya berarti 1.100 ya. Padahal permintaannya di sini 900, berarti masih bisa ya. Bisa berapa? 200. Jadi di sini ada yang inventory 200. Kemudian di bulan selanjutnya 900 permintaannya 200, masih sisa 200. Jadi di sini ini inventory-nya berarti 200 tambah 200 ya, 200. Kemudian di bulan Maret ada 1.050. Lima progresnya 800, masih sisa 250. Tambahkan lagi 400 tambah 250 jadi 600. Kemudian di bulan April 1.050. Jumlahnya 1.200. Berarti kurang. Kita ambil di gudang, ya kan? Kurang 150. Padahal tadi stoknya masih 450. Ambil jadi sisanya 500. Kemudian di bulan Mei 1.100, permintaannya ada 1.500. Berarti masih kurang 400. Ambil di gudang. Jadi ada berapa? Misalnya 100. Kemudian di bulan Juni ada 1.000 ya, produksinya permintaannya 1.100. Kemudian ininya apa? Inventory-nya kurang lagi ya, 100. Ambil di gudang 100 sampai inventory-nya 0. Tapi di Januari kan ada stok 200, di Februari 400, di Maret ada, berarti selama Januari sampai Mei itu kan berarti ada stok ya, itu terkena biaya inventory masing-masing bulan. Jadi bulan Januari ada sampai Februari, berarti kan ada biaya inventory bulan Januari dan seterusnya. Total inventory itu ada 1.850. Oke, untuk memperjelas tadi yang saya jelaskan, silakan coba dikerjakan latihan yang
bulan untuk ekspektif demandnya Januari 1000, kemudian persendirian bersama. Jadi kalau ini menggunakan inventory yang tadi saya sampaikan di soal yang pertama, kemudian yang perencanaan yang pertama. Itu dicoba untuk Januari. Boleh dicoba. Jadi permintaannya kan tadi 1000, kemudian produksi harinya jadi sama semua ya, di 20 hari katanya, kemudian dicari untuk jumlah inventory-nya seperti soal kita katakan 60 menit berarti itu tadi ya 10, 200 sudah, kemudian inventory-nya sudah itu totalnya berapa itu? Totalnya di inventory-nya 3.700 $5, sebenarnya $8.500, $18.500. Terus biaya untuk ininya yang eksekutif berapa saja? Nah tadi 60 per hari berarti berapa? 1,6 sekali. Tadi satu jamnya $5, kalau misalkan tadi $40 per jamnya. Itu kan tenaga kerjanya itu kan bisa berubah. Dan ini berapa tenaga kerjanya berapa 10 cuma tenaga kerjanya. Kan tadi 96 jam. Tiba-tiba dikatakan itu satu ada berapa hari? $57.600. Ini untuk biaya tenaga. Kemudian biaya penunjuknya $18.500. Ini total biayanya berapa? Ini ada 76.100. Ada yang dadakan? Cukup ya? Bisa dipahami ya? Jadi untuk latihan nanti ini kan baru menggunakan yang inventory. Coba nanti di rumah coba menggunakan dari impresi tadi sama menggunakan kemudian menggunakan dia tadi jam perharinya ini rata-rata ya, apa ini terpenuhi rata-rata. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk penjelasan agregat penting untuk hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan untuk materi penjadwalan produksi atau MPS. Hari ini saya rasa sudah cukup untuk agregat penting. Nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan bisa melalui grup ya, ataupun bisa bertemu dengan saya saat saya ada di kampus. Oke, saya tutup untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.